Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 12 dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini ya, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Jenderal Hansen yang sedang berhadapan dengan Leyang. Saat ini Jenderal Hansen mengeluarkan 10.000 kesatria hantunya. Dan pada saat bersamaan, tiba-tiba muncul lautan api dari pintu masuk gunung. Buat es yang menyelimuti Jenderal Hansen pun hancur oleh lautan api itu. Dan pada saat pandangan semua orang mengarah kepada dua sosok yang baru saja muncul, dan tentu saja mereka adalah Zie dan juga Xiao Feng. Xiao Feng, akhirnya kamu muncul juga. Kamu telah menggunakan jabatanmu untuk kepentinganmu sendiri. Itu benar-benar memalukan, ucap dari Leyang. Hah, sepertinya aku mendengar seseorang bicara. Apakah itu Anda? Ucap dari Xiaoyan. Oh, ternyata selama ini kamu sudah menerobos ke level Daosen. Pantas saja nada bicaramu itu terlalu sombong, ucap dari Leyang yang melihat Xiao Feng yang tiba-tiba keluar. Jangan terlalu banyak omong kosong, aku malas menjawab pertanyaan itu. Kemudian Xiaoyan pun memandangi semua orang yang hadir di sana. Semuanya, dengarkanlah aku. Maafkan aku selama ini. Aku telah menduduki Yuan Mai Lingsan sendirian karena aku sedang berkultivasi. Tetapi meskipun begitu, aku pasti akan memberikan kompensasi kepada kalian semua. Aku akan menjual Ju Yuan Bondan dengan harga yang murah. Dengan ini, efek kultivasi kalian pasti akan lebih baik, bukan? Ucap dari Xiaoyan atau Xiao Feng kepada semua orang. Mendengar itu, semua orang pun menyambut pengumuman itu dengan sangat gembira. Tuan Xiao Feng memang sungguh luar biasa. Yang mulia Xiao Feng, aku butuh 10 ramuan itu, ucap dari seseorang. Tenang saja, harga aslinya adalah 1.500 koin naga dan aku akan memberikan diskon. Sekarang harganya hanya menjadi 1.000 koin naga saja. Dan pembelian akan dibatasi maksimal 500 obat per orang. Bagaimana? Ucap dari saya. Semua orang yang tadinya dipenuhi dengan keluh kesah sekarang telah berubah menjadi 180 derajat. Mereka terlihat gembira mendengar kabar itu. Orang-orang itu sebenarnya hanya diprovokasi oleh Leyang dan juga Hao Tian. Dan ketika mereka melihat adegan ini, Leyang dan juga Hao Tian pun sepertinya mendapatkan pukulan yang telak. Ketika Xiaoyan selesai berbicara, dia lalu melambaikan tangannya dan mulai menjual Ju Yuan Bondan langsung di tempat itu juga. Semua orang yakinlah Ju Yuan Bondan ini akan aku produksi dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kemudian aku akan menyerahkannya ke Pavilion Qianbao untuk dijual di sana. Harganya tidak akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Dan sekarang semua orang bisa berlatih dengan tenang, ucap dari saya. Terima kasih Tuan Xiao Feng telah memberikan kami kabar sebaik ini. Tuan mulia Xiao Feng, metodemu dalam memurnikan obat sungguh sangat luar biasa. Dan kultivasi ramuannya juga bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kami semua pasti akan mendukung yang mulia, ucap dari semua orang. Orang-orang lagi-lagi bersorak-sorai dengan gembira. Kemudian Xiaoyan lalu mengalihkan pandangannya ke arah Hao Tian dan juga Leyang. Pegunungan Yuan Mai Lingsan ini adalah sumber daya Pavilion ke-9. Kenapa ada orang luar dari Pavilion ke-9 ini ikut campur di dalam urusan kita? Tanya dari Xiaoyan. Setelah kata-kata itu keluar, semua orang pun mengalihkan pandangan mereka ke arah Hao Tian dan juga Leyang. Dan pada saat ini, wajah keduanya terlihat sangat tertekan dan sangat muram. Xiao Feng, kamu telah memonopoli sumber daya yang besar untuk waktu yang lama. Perilakumu itu begitu sombong. Aku akan melaporkanmu ke Departemen Penegak Hukum agar kamu diadili, ucap dari Leyang. Kamu akan melaporkanku ke Departemen Hukum? Lakukan saja dengan cepat jika kamu memang berani melakukannya, ucap dari saya. Xiao Feng, aku pasti akan melaporkanmu ke Departemen Hukum. Lihat saja nanti, jawab dari Leyang.
Kalau begitu aku akan menunggunya. Saat itu ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, Lei Yang sangat marah. Kemudian dia dengan cepat menarik diri dan meninggalkan pegunungan itu bersama Hao Tian. Setelah Lei Yang dan Hao Tian pergi, Xiaoyan lalu menoleh ke arah Zhongbo. Sebagai pemimpin acara Papiliun ke-9, kamu begitu sangat mengecewakan karena kamu tidak menghentikan mereka dan malah cenderung membantu mereka, tanya dari Xiaoyan. Dia pernah menjadi penguasa Papiliun ke-9 sebelumnya. Jadi sebelum kata-kata Zhongbo selesai, Xiaoyan pun kembali menatapnya dengan tajam. Tampaknya kamu sedikit bingung kali ini. Padahal kamu telah lama tinggal di Papiliun ke-9 ini. Namun kenapa kamu malah memihak kepadanya? Tanya dari Xiaoyan. Dan setelah itu, Xiaoyan pun langsung berbalik dan memasuki gunung Yuanmei Lingshan lagi. Sementara Zie segera membantu Jenderal Hansen yang sedikit beku. Dan dia membantu untuk memulihkan Hansen. Setelah itu, semua kesatria hantu juga kembali ke pegunungan. Kali ini seluruh insiden yang diprovokasi oleh Lei Yang dan juga Hao Tian telah gagal total. Dan juga Zhongbo hanya bisa terdiam karena merasa salah. Dia tidak mengambil tindakan sama sekali kali ini. Dan sebagai pemimpin acara Papiliun ke-9, dia tidak menghentikan kerusuhan yang terjadi, tapi malah membantu Lei Yang. Untung saja Xiaoyan muncul tepat waktu dan dia bisa menenangkan amarah dari semua orang. Dengan ini masalah pun diselesaikan dengan baik. Hansen pun terhindar dari kematiannya. Dan pada saat ini segalanya akan di luar kendali jika dia tidak mampu menanggung akibatnya. Lalu setelah Xiaoyan memasuki pegunungannya lagi, orang-orang pun segera berkerumun dan memasuki pegunungan itu juga. Dan setelah beberapa saat, Jenderal Hansen pun mengikuti memasuki pegunungan Yuanmei lagi, tepatnya di semburan ke-9. Hansen kali ini duduk dengan tenang untuk menyembuhkan dirinya. Xiaofeng, sepertinya kamu harus segera berlatih lagi. Meskipun kamu adalah penguasa Papiliun ke-9 yang baru saja dipromosikan, akan ada tugas yang kamu harus pikul. Setiap penguasa Papiliun perlu menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh aliansi dewa dengan baik. Terlebih lagi mereka akan memberimu hadiah yang bagus, ucap dari Zie kepada Xiaofeng atau Xiaoyan. Mendengar itu, Jenderal Hansen pun tiba-tiba membuka matanya lalu memandang ke arah Xiaofeng. Tuan Xiaofeng, aku akan terus melindungimu sampai aku mati, ucap dari Jenderal Hansen. Jenderal Hansen, maaf aku terlalu banyak merepotkanmu kali ini, jawab dari Xiaoyan. Pada saat ini ada sosok yang muncul, namun setelah melihat sosok itu, Xiaoyan pun langsung menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Zhongbo, ini adalah tempat di mana aku sedang berkultivasi. Jika tidak ada urusan yang penting, tolong jangan ganggu aku, ucap dari Xiaoyan. Zhongbo, mengapa kamu melakukan ini? Dialah pemilik token Necromancer. Apa kamu lupa? Apa peranmu? Tanya dari Jenderal Hansen. Xiaoyan pun tiba-tiba menatap Zhongbo dengan sangat marah. Yang mulia Xiaofeng, tolong maafkan aku kali ini, ucap dari Zhongbo. Perilaku Zhongbo ini membuat Xiaoyan, Zie dan juga Jenderal Hansen terkejut karena mereka benar-benar tidak mengira itu akan terjadi. Xiaoyan lalu menatap sosok Zhongbo yang sedang berlutut di hadapannya. Baiklah kalau begitu, pergilah. Aku tidak akan membunuhmu dengan token Necromancer. Dan kita adalah sama-sama anggota dari organisasi bunga. Jadi aku akan memaafkanmu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Tuan, aku memang salah. Sebelumnya aku berpikir sangatlah sempit. Namun yakinlah, sebenarnya aku sangat setia kepada organisasi bunga. Dan saat ini aku telah menyusup ke sebuah tim yang telah mendedikasikan diri untuk membunuh pewaris Supreme. Jika Anda mau, aku bisa saja membunuh Lei Yang. Namun, tadi aku dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit, ucap dari Zhongbo. Bahkan Zie dan juga Hansen pun terkejut ketika mereka mendengar itu. Xiaoyan pun terdiam beberapa saat memandangi Zhongbo yang masih berlutut. Sebenarnya, Xiaoyan benar-benar tidak menyukai Zhongbo. Tetapi setelah dia memberitahukan identitasnya, ini segera mengubah pandangan Xiaoyan kepada Zhongbo.
Mengapa kamu sekarang tiba-tiba menyerah kepadaku? Tanya dari Xiaoyan. Jika aku berkata bahwa aku memiliki perasaan yang akrab kepadamu, apakah Anda akan mempercayainya? Tanya dari Zhongbo. Oh, jadi perasaan itu yang telah membuatmu menyerah kepadaku? Tanya dari Xiaoyan lagi. Tentu saja Xiaoyan tidak mempercayai kata-kata Zhongbo dengan begitu saja. Aku harus mengatakan pada diriku bahwa caraku ini memang salah, tetapi demi menjaga anggota bunga dan yang lainnya, aku harus melakukannya. Dan sekarang aku memutuskan untuk mengikuti kata-kata hatiku. Aku ingin membantumu, ucap dari Zhongbo. Xiaoyan pun lalu menatap mata Zhongbo. Xiaoyan perlahan lalu berjalan mendekat dan memegang lengan Zhongbo dan membantu Zhongbo untuk berdiri. Sebenarnya agak tidak bijaksana bagimu untuk muncul dan membantuku sekarang, ucap dari Xiaoyan. Tunggu dulu, mengapa Anda mengatakan itu? Tanya dari Zhongbo. Sekarang banyak orang yang mengincarku dan kamu akan dihadapkan dalam situasi yang sangat berbahaya jika kamu mengikutiku, ucap dari Xiaoyan. Tuan, tolong jangan ragukan keputusanku ini. Aku telah menentukan hati untuk setia kepadamu sebagai anggota bunga. Bahkan jika aku mengorbankan nyawaku sekalipun, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatanmu. Tidak peduli seberapa sulit jalan yang ditempuh di masa depan dan beberapa banyak potensi bahaya yang akan aku hadapi nanti, aku akan gunakan kekuatan untuk memenuhi janjiku ini, ucap dari Zhongbo. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang kamu harus melindungiku sesuai dengan ucapanmu tadi, ucap dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengatakan kalimat itu, Xiaoyan tidak lagi mencurigai Zhongbo, tapi Xiaoyan akan terus mengawasinya. Terima kasih banyak Tuan atas kepercayaanmu. Aku pasti akan membantumu, jawab dari Zhongbo. Dalam upacara daftar emas sebelumnya, kamu membuat masalah dengan Xiaofeng. Apa maksudmu dengan semua itu? Tanya dari Zie. Itu hanya agar penyamaranku tidak dicurigai saja, jawab dari Zhongbo. Aku benar-benar salah paham denganmu kali ini, ucap dari Jenderal Hansen. Ya, itu wajar-wajar saja. Pertama-tama aku akan memberitahu beberapa berita penting dulu. Dan sejauh yang aku tahu, penguasa Papilion akan mendapatkan misi. Dan pada saat itu dia harus meninggalkan aliansi dewa ini. Sekarang kekuatan yang mulia Xiaofeng juga masihlah terlalu lemah. Jadi kita harus bersiap-siap terlebih dahulu. Dan sebaiknya Anda membawa beberapa orang kuat dari organisasi bunga. Dan aku juga telah membujuk beberapa kandidat. Jika berhasil, Anda tidak perlu lagi takut untuk melakukan tugas ini. Dan jika aku gagal, aku akan tetap melakukan yang terbaik untuk membantumu yang mulia, ucap dari Zhongbo. Terima kasih Zhongbo, aku akan melakukan yang terbaik untuk terus bertambah kuat selama periode waktu ini, ucap dari Xiaoyan. Dan setelah itu, Zhongbo pun lalu memberikan sebuah botol batu giok kepada Xiaoyan. Ini adalah setetes darah dewa. Setelah Anda dipromosikan menjadi penguasa Papilion yang baru, ini akan membantumu untuk meningkatkan kemampuanmu, ucap dari Zhongbo. Xiaoyan pun melihat itu, dia segera mengambilnya. Baiklah, karena masih banyak waktu, aku perlu membuat beberapa ramuan untuk membantuku menerobos, ucap dari Xiaoyan. Jenderal Hansen dan Jie pun masih tinggal di sini untuk melindungi Xiaoyan. Dan selama waktu itu mereka mengawasi Xiaoyan. Sedangkan Zhongbo lalu meninggalkan pegunungan Lingsan itu dan membantu persiapan yang sempurna untuk perjalanan Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pun segera duduk dan langsung mulai memurnikan Pushedan. Karena Xiaoyan sudah kehabisan waktu, dan untungnya dia telah menjual 500 Juyuan Bondan dan memperoleh 500.000 koin naga. Karena ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan dalam memperbaiki Pushedan, Xiaoyan sudah menghabiskan waktu hampir 2 bulan dan untungnya ekstraksi semua bahan obat pun telah selesai. Mengapa yang mulia Xiaofeng tidak berkultivasi, tetapi malah terus memurnikan obat di sini? Tanya dari Jenderal Hansen yang melihat itu. Jenderal Hansen berkata seperti itu karena menurutnya waktu yang tersisa hampirlah habis
Dan menurutnya memurnikan obat adalah benar-benar hal yang membuang-buang waktu. Melihat itu Zie pun lalu berkata, Xiao Feng harus menyiapkan obat mujarab untuk melakukan penerobosan ke level dosen. Kita hanya perlu menunggunya saja. Biarkanlah saja dia, ucap dari Zie. Setelah mendengar itu, Jenderal Hansen lalu menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah menggunakan obat mujarab ketika dia bisa menerobos ke level dosen. Itu mengapa Jenderal Hansen terlihat kebingungan. Memang jalur dari setiap orang ditakdirkan berbeda-beda. Tidak peduli jalan mana yang akhirnya digunakan untuk menerobos. Wah, awan petir hitam pun sudah mulai menggelegar di atas kuali obat milik Xiaoyan. Sepertinya dia akan berhasil, ucap dari Jenderal Hansen. Ya, tetapi kemungkinan keberhasilannya tidaklah mudah, jawab dari Zie. Pada saat ini, Hansen dan juga Zie segera berdiri. Ekspresi di wajah mereka sangatlah tegang dan tidak sabar dengan hasil yang dibuat oleh Xiao Feng. Pada saat ini di telapak tangan Xiaoyan atau Xiao Feng ada cahaya merah dan biru muncul. Hebat, pemurniannya akhirnya berhasil, ucap dari Zie yang melihat itu. Tetapi Xiaoyan sendiri sepertinya tidak terlalu puas. Xiaoyan lalu merenung dalam waktu yang lama. Dia akhirnya duduk dengan tenang lagi dan mulai bersiap untuk memperbaiki Pushedan yang kedua. Namun Zie dan juga Hansen diam-diam mengamati Xiaoyan dengan bingung. Xiao Feng, bukankah kamu berhasil? Gumam dari Zie. Ya, memang aku berhasil, tetapi tidak sempurna, jawab dari Xiaoyan. Bukankah ini sudah sempurna dan kamu akan menyempurnakannya lagi? Tanya dari Zie. Ya, bukankah aku pernah memberitahumu sebelumnya bahwa King Hai memiliki 4 tingkatan kualitas? Maka setidaknya aku harus sepenuhnya siap. Bagaimana aku bisa mengembangkan King Hai kualitas tertinggi jika ramuanku tidaklah sempurna? Ucap dari Xiaoyan. Zie pun mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan itu. Dan pada saat ini di semburan ke-9, Xiaoyan pun lalu membuat kembali Pushedan dan membuat persiapan yang sangat baik untuk penerobosan ke level dosennya. Beberapa tokoh di semburan ke-9 ini mereka semua melihat ke arah yang sama, yaitu melihat ke arah Xiao Feng atau Xiaoyan. Dia mendapatkan 2 jari supreme. Ini tidak buruk, tetapi tidak terlalu bagus. Jika kamu bisa mengambilnya, itu akan baik untukmu, ucap dari salah satu sosok kepada Leyang. Setelah itu Leyang pun kembali ke rumahnya. Xiaoyan telah menjadi pusat perhatian secara tidak sadar kali ini. Jika Xiaoyan bukan penguasa Papiliun ke-9, ia mungkin tidak akan mendapatkan target dan pusat perhatian seperti ini. Xiaoyan mengira bahwa begitu dia meninggalkan aliansi dewa, dia pasti akan memicu peperangan. Tetapi sebelum itu, Xiaoyan akan menggunakan roh yang diberikan permaisuri untuk menyampaikan berita ke arah kuil kuno. Karena ada pendukung di belakangnya, Xiaoyan akan membentuk perlindungan yang paling kuat untuk dirinya sendiri. Dengan sekelompok orang-orang dari kuil kuno, Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir kali ini. Sekarang telah sebulan kemudian berlalu. Lapisan tebal awan petir pun muncul lagi di langit. Kondisinya masih belum sempurna dan ini hanya bisa dianggap sebagai obat mujarab berkualitas menengah, ucap dari Xiaoyan. Apakah Xiao Feng akan segera menerobos ke level dosen? Tanya dari Hansen. Aku tidak melihatnya, sepertinya dia masih tidak puas dengan ramuannya, ucap dari Zie. Semuanya telah berhasil disempurnakan, lalu apa bedanya? Tanya dari Jenderal Hansen. Zie yang mendengar itu dia pun lalu berkata, tentu saja berbeda, kualitas dan efektivitasnya sangatlah berbeda, jawab dari Zie. Lalu tidak terasa 6 bulan pun telah berlalu dan sudah 5 ramuan yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan. Dan sekarang Xiaoyan sedang memulai ramuan yang ke-6. Selama periode ini, Zie pun turut membantu Xiaoyan untuk mengisi bahan-bahan yang digunakan. Dan dia telah menghabiskan total hampir 200.000 koin naga. Dan setelah berhasil menyempurnakan ramuan yang ke-6 ini, Xiaoyan pun akhirnya berhasil membuat Pushedan dengan kualitas terbaiknya.
Setetes darah yang diberikan oleh Zongbo sudah disiapkan olehnya, dan Xiaoyan pun mulai bersiap untuk berjuang agar dia bisa menerobos ke level Daozen atau Fighting God. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menembus ke level Fighting God atau Daozen? Nantikan video-video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga kemarin gak upload tuh karena perangkat baru aja datang dan gue harus install segala macem, bahan-bahan editan juga gue harus download lagi dan gitulah persiapan. Dan kemarin itu rame lah gitu ya, ada yang hajatan dan pengajian segala macam, dan itu tidak memungkinkan gue untuk ngedubbing. Sampai saat ini kalian kalau yang cermat pasti bisa dengar ada suara-suara di belakang gue lagi ngedubbing, dan itu keras banget. Gue udah ngakalinnya kayak gimana bingung gitulah. Dan gue juga ini maksain ya untuk upload satu video sekarang ini, dan ya gue rasa ini akan bisa memuaskan kalian. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.